Jadi apa saran swasta tadi? Selalu saja sudah mengeluarkan sarjana sejarah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang sangat universal, yang sangat betul-betul dari pegang kita. Pertama, kita harus belajar dari masa lalu. Itu yang penting, kita harus belajar. Apa yang positif kita pakai pegangan kita, apa yang negatif jangan dibuang saja, pakai pembelajaran. Nah kemudian kita berada hari ini, jadi hidup hari ini, dan juga menatap masa depan. Sejarah itu berlangsung begitu hari ini, yang lalu, sekarang, dan akan datang. Itulah sejarah. Nah, sehingga siapapun nanti, ya, penghuni bumi ini yang menjadi penyembah akan berada seperti itu. Nah, sehingga apa di masa lalu yang kita lakukan, jangan kita hanya terlena dengan masa lalu saja, tapi sekarang isi hari ini untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Itulah mimpi kita yang kita akan wariskan kepada generasi kita. Momentum ini 40 tahun Perempat hadir di Indonesia, khususnya di Pasar Baru, Jatuh Bangun, itu luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama menyampaikan 1000 syukur pada seluruh umat. Syukur dan syukur. Karena karunia yang tanpa sebab dari beliau lah kita bisa sekarang hadir di sini, bertemu, merayakan Napaktilas itu. Luar biasa. Ya. Saya bisa berkata begitu, ya, ada tanda-tanda yang sangat muncul. Kemarin serentak di 3 tempat kita bukan tanda-tanda. Itu baru 3 kota. Tahun depan, saya tahu, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, seluruh kota di seluruh Indonesia. Ini yang perlu kita lakukan. Karena Bapak sangat tertarik dengan program Natalia. Karena di Amerika beliau kenalkan ini penyembah makin banyak. Marilah program Natalia ini kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Di mana ada sektor-sektor, Medan, Batam, ya, Sulawesi Tenggara akan ada rencananya. Kemudian Sumbawa, ya, itu kita gerakkan. Waktu kemarin tanggal 11 kita lantik DPD Jati Jatim, ya, ada 5 bulan yang kita lantik, ya, untuk menggetarkan Jawa Timur ini dari Banyuwangi, Jember, Surabaya, Probolinggo, dan Malang. Itu ada rencana nanti akan bergilir ke rencana. Wah, luar biasa. Dan yang luar biasa, rata-rata di Jember, ya, itu kereta kita paling bagus di antara kereta yang ada. Itu jati dan ukiran luar biasa. Itu baru belum ada peradunya. Kalau di peradu lagi lebih mewah lagi. Di Jakarta, Busma begitu, ditenangkan 10 orang itu. Beliau luar biasa. Dan yang paling berkesan sekali, ya, kepala desa mau duduk di kereta. Dan beliau menyampaikan, saya mendapat karunia besar sehingga saya bisa duduk di sini. Dan beliau juga membagikan pesan kepada penduduk-penduduk. Beliau ambil pesan dibagikan kepada masyarakat. Dan yang lebih meresahkan lagi, penduduk semua kecamatan, karena jalan ditutup. Di jalan besar itu ada tutup beberapa kilo begitu. Dan mereka hadir dengan sepeda motor, dengan mobil parkir di pinggir jalan untuk nonton kita semua. Itu luar biasa. Tidak ada sejauh itu rata-rata. Itu memang datang berduyun-duyun khusus untuk melihat parade itu. Nah, kalau penduduk Indonesia semua seperti itu, jadi terbuktilah ya ramalan si Brahma, ya, di pelosok desa, di pelosok kota, Mahamantra diterima. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Luar biasa. Nah, jelas ke depan kita tidak gampang, tidak enteng. Ya. Jadi walaupun kita sudah luar biasa perjuangan pada generasi tua kita untuk kita menanamkan fondasi, sekarang tantangan untuk generasi muda yang akan datang luar biasa. Modal kita sudah punya, ya, kepercayaan sudah punya, orang lain sudah accept menerima kita dengan baik, tinggal kita ke dalam bagaimana membentuk karakter seorang Wisnawa. Itu yang terpenting bagi
Ya. Mari kita bersama-sama melalui program sakti sedang akan ditata seperti itu. Jadi untuk membentuk karakter penyembah yang Wisnawa sesuai dengan sifat-sifat Wisnawa itu. Nanti akan ada workshop pelatihan bagaimana kita membentuk karakter itu. Itu ke depan kita akan merancang seperti itu sehingga betul-betul seorang Wisnawa tampil sosok sesuai dengan ajarannya. Jangan kita tampil ya, dengan teori-teori apa yang disampaikan Prabhupada, tetapi perilaku kita terkesan seperti preman. Dan kita ngerti. Itu akan kontraproduktif bagi kita. Mari kita bersama-sama sebagai tema perayaan ini kita mulai ada introspeksi diri, kemudian ada inspirasi dan hanya evaluasi. Itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia. Jadi itulah tantangan kita dan nantinya apa yang kita bisa wariskan kepada generasi kita. Jawa Timur mulai saya provokasi, ya, bukan untuk berdemo. Dan dia memang punya ide luar biasa, brilian sekali. Kenapa penyembah-penyembah tidak mau bersatu padu? Kenapa penyembah-penyembah yang punya laksi banyak bermain di macam-macam bisnis? Kenapa tidak kita buat konsorsium? Apa istilahnya? Punya dana 1 juta, ada 5 juta, dan gabungkan itu. Beli lahan di Jawa Timur masih kurang. 400 juta 1 hektar. Kalau kita punya 1 M saja, berapa hektar dapat? Kalau punya 5 M, berapa hektar dapat? Kalau itu kita beli, apa yang kita tidak bisa buat? Pertanian, kita bisa kembangkan. Pemeliharaan sapi, kita bisa kembangkan di sana. Sehingga kita tidak repot-repot lagi melihara sapi di Bali. Cukup di sana, produksinya dikembangkan. Hasil pertanian kita kirim ke seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu kalau 5 tahun kita kelola, kita bisa beli baru lagi sebanyak itu. Itu gilirannya. Kalau lahan sudah dikuasai, kita tidak mimpi lagi sebenarnya. Dulu kita mimpi apa bisa kita di jalan, apa bisa kita di Monas, tapi kenyataan sekarang. Tapi sekarang kita mimpi tentang hal itu. Pusat kebudayaan spiritual yang akan menjadi pusat kunjungan pariwisata spiritual di seluruh dunia, itu akan terwujud. Kalau kita mau seperti itu, ya, itu akan terwujud. Mereka akan berlibur tidak lagi ke Borobudur, tidak lagi ke Prambanan, dia datang ke tempat kita. Itu akan menjadi seluruh dunia. Itu harapan dari para guru kita. Bali akan menjadi pusat, Indonesia akan menjadi pusat spiritual untuk pariwisata ini. Itu bayangkan mimpi kita seperti itu. Dan semua penyembah-penyembah itu akan tertampung di lapangan kerja. Karena sektornya akan banyak. Sektor